Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, siang hari ini saya ingin mengarah terhadap pihak ketiga. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana posisi pergerakan energi yang dimiliki oleh pihak ketiga. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut sepertinya dalam waktu dekat ini ada satu bentuk perjalanan yang akan dilakukan oleh pihak ketiga. Tetapi perjalanan yang saya katakan ini, saya hanya bisa mengatakan bisa saja bersifat positif dan bisa saja bersifat negatif. Karena ketika saya mengangkat kartu ini, yang saya rasakan ada pergerakan energi, tetapi pergerakan energi ini seperti pergerakan energi seseorang yang benar-benar sangat melelahkan. Seseorang yang benar-benar sangat kecewa dan seseorang yang benar-benar menjalin suatu bentuk komitmen, tetapi komitmen yang dijalin bukan lagi sesuai dengan ekspektasi seperti di awal pertemuan. Muncul kartu King of Pentacles, raja atau ratu yang memegang satu koin. Kalau saya mencoba untuk menarik kata koin, koin ini seperti mengatakan dan memberikan suatu gambaran yang berkaitan terhadap kebutuhan dan keuangan. Berarti pihak ketiga dalam waktu dekat ini melakukan perjalanan karena memang ada situasi pemikiran yang sangat kacau, di mana kekacauan itu berkaitan terhadap situasi keuangan dan kebutuhan. Keuangan dan kebutuhan tidak lagi sesuai dengan apa yang selama ini diterima di awal pertemuan ketika pihak ketiga bertemu terhadap manusia tersebut, manusia yang meninggalkan diri kamu.
Tetapi di sisi lain, Wak Geng, kalau saya acuannya dari komitmen yang mereka jalankan untuk siang ini, saya rasa komitmen itu seperti ada sikap, tetapi sikap ini bukan mencerminkan antara saling memberikan kenyamanan. Karena salah satu pihak dari kedua belah pihak menganggap komitmen itu hanya untuk memberikan status derajat, di mana status derajat ini sudah merugikan dari salah satu pihak. Kalaupun saya mengatakan pihak ketiga menjalin komitmen itu hanya untuk status pengangkatan derajat, bisa saja. Bisa saja pihak ketiga melakukan hal tersebut, Wak Geng, karena manusia itu memiliki kestabilan secara keuangan. Tetapi kalau saya mengatakan manusia itu mencari pihak ketiga, yang dimana pihak ketiga yang dicari oleh manusia tersebut seseorang yang memiliki kestabilan juga. Bagi saya kedua belah pihak ini memiliki karakter yang benar-benar sombong, serakah, dan seperti orang yang tidak pernah merasa puas. Karena kartu King of Pentacles ini bisa juga menggambarkan dari karakter kedua belah pihak, bukan karakter yang bersifat positif. Muncul kartu Eight of Pentacles, kartu materi lagi yang keluar, kartu yang berbicara secara koin yang keluar. Kalau saya mencoba menarik satu koin dari ke-8 koin yang barusan saya katakan, saya rasa memang ini pihak ketiga hanya fokus terhadap kondisi keuangan, karena memang kondisi keuangan ini seperti kondisi yang tidak membuat ada ketenangan. Di luar dari kondisi keuangan, sepertinya pihak ketiga ini ada yang sedang dia kerjakan di luar dari komitmen terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu. Seperti ada fokus terhadap sesuatu hal, tetapi sesuatu hal ini bisa saja saya kategorikan terhadap seseorang yang mempermainkan perasaan juga. Saya berbicara mengenai pihak ketiga bukan berarti saya ingin menyudutkan pihak ketiga, tidak. Karena tadi keluar kartu kedua, King of Pentacles. Seseorang yang ingin ditemui oleh pihak ketiga, tetapi seseorang yang ditemui seperti sudah memberikan sesuatu hal terhadap pihak ketiga ini. Muncul kartu Six of Cups. Terdiri dari 6 cawan. Kalau saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ke-6 cawan yang barusan saya katakan, satu cawan yang saya tarik ini seperti memberikan suatu gambaran yang dimana pihak ketiga ini sepertinya ada pertemuan terhadap orang di masa lalu dia, atau mungkin pihak ketiga ini mencoba untuk berkomunikasi terhadap orang di masa lalu, di mana tindakan pihak ketiga ini seperti berusaha untuk membuat kondisi ada ketenangan. Saya rasa ini komitmen yang mereka berdua jalankan, Wak Geng. Sama-sama memiliki pasangan ini. Manusia itu meninggalkan diri kamu, pihak ketiganya meninggalkan pasangannya, tetapi pihak ketiga ini seperti ada komunikasi kembali terhadap orang di masa lalu dia ini. Atau mungkin pihak ketiga ini berkomunikasi terhadap orang di masa lalu hanya untuk memanfaatkan manusia yang meninggalkan diri kamu. Kasihan juga kalau saya mengatakan kalau memang manusia yang meninggalkan diri kamu ini dimanfaatkan dari kedua orang, pihak ketiganya dan pihak ketiga dari orang di masa lalunya. Manusia itu terlalu goblok meninggalkan diri kamu. Ini yang saya lihat. Ada pertemuan ini yang dilakukan pihak ketiga terhadap orang di masa lalunya. Muncul kartu The Tower. Unsur tanah berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba mengesampingkan ketiga zodiak tersebut,
Saya rasa The Tower ini seperti mengatakan pihak ketiga ingin bertemu terhadap orang di masa lalu karena memang komitmen yang dijalankan pihak ketiga terhadap manusia tersebut, komitmen yang lagi hancur. Ini lagi-lagi perencanaan pihak ketiga untuk meninggalkan manusia itu karena memang manusia itu tidak lagi memberikan kebutuhan dan keuangan serta pencapaian. Kan benar selama ini yang selalu saya katakan, manusia itu hanya dimanfaatkan. Muncul kartu The Tower, komitmen yang mereka berdua jalankan, ini komitmen tersebut lagi bersifat hancur, lagi bersifat kemiskinan, lagi bersifat bangkrut, lagi bersifat seperti malapetaka. Muncul kartu Queen of Swords, raja atau ratu yang memegang satu pedang. Kalau saya mencoba menarik satu pedang dari pedang yang saya katakan, saya rasa komitmen itu sudah bersifat apa ya? Sudah bersifat sakit hati. Ada sakit hati, ada suatu bentuk amarah, ada bentuk emosional, ada luapan pemberontakan seperti saling menyalahkan untuk siang hari ini. Pihak ketiga menyalahkan manusia itu karena manusia itu tidak lagi seperti di awal. Manusia itu menyalahkan pihak ketiga karena memang pihak ketiga seperti terlalu menuntut dan menyembunyikan apa yang dia lakukan terhadap orang di masa lalu dia. Nah, muncul kartu Page of Wands. Komitmen mereka berdua sudah tidak lagi saling pekah, sudah tidak saling memperdulikan karena memang masih ada skandal, masih ada kebebasan, masih ada petualangan yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap orang di masa lalu. Ini dia, masih ada jalinan. Ini sepertinya ada jalinan yang diulang oleh pihak ketiga terhadap orang di masa lalu. Ini dia Wageng, mantap kan? Ada skandal di atas skandal. Lagi-lagi manusia itu yang dirugikan. Muncul kartu The Hierophant, pendeta laki-laki. Kalau saya mencoba menarik kata pendeta, pendeta ini seperti mengatakan komitmen tersebut tidak lagi mengayomi. Tapi ngapain pula saling mengayomi? Awalnya saja berbentuk materi, keuangan, ngapain pula saling mengayomi Wak Geng, ya kan? Lucu kan kalau saya mengatakan komitmen itu saling mengayomi. Mengayomi apa? Mengayomi dalam bentuk kebutuhan biologis, lendir, batang, lubang. Aneh kan? Atau mungkin cara memasukkan untuk diayomi, untuk dibimbing, untuk diarahkan. Aneh banget. Kalau untuk memasukkan ngapain untuk dibimbing? Sama-sama berpengalaman kok. Sama-sama sudah saling mengerti kok. Ini kartu The Hierophant ini seperti mengatakan ada kesedihan secara batin, ada penyesalan secara batin. Itu yang saya lihat dari kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. Bagaimana, Wak Geng, ketika saya mengarah terhadap pihak ketiga? Apakah bisa masuk secara logika kamu? Kalau memang bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau memang tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya ucapkan tadi sebagai gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas. Setidaknya kartu yang saya pegang ini mengatakan ini ada komunikasi yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap orang lain hanya didasari manusia itu tidak memberikan pihak ketiganya keuangan, pihak ketiga mencari seseorang untuk memberikan keuangan. Oke Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu. Sekali lagi saya mengingatkan, yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.